penghujung tahun 2024 ini, Honda baru aja ngeluarin satu varian terbaru di skuter atau di motor matic mereka. Sebetulnya kalau dibilang baru sih ini nggak baru-baru banget ya. Karena kalau misalkan kita lihat pembaruan dari si Honda PCX 160 ini paling kelihatan adalah di bagian desain. Bisa dilihat di bagian depan bentuk lampunya yang sudah berbeda dibandingkan dari seri-seri yang sebelumnya. Ini menjadikan si Honda PCX 160 ini menjadi new Honda PCX 160. Selain itu, bentuk dari speedometer yang bisa kita lihat ada sedikit perbedaan antara seri yang Roadsync dengan seri yang CBS atau yang ABS. Kalau yang seri Roadsync ini dia terdapat layar 5 inci yang dimana kita dapat informasi seputar musik, seputar navigasi, SMS, telepon, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di seri ABS dan CBS ini masih sama kayak seri yang sebelumnya. Buat detailnya gimana sih si motor ini? Tonton sampai habis ya. Di depan, ini kalau misalkan kalian lihat, ini PCX 160 ini udah mulai diliatin. Jadi untuk yang varian di Indonesia dia ada 3. Jadi ada yang Roadsync, ada yang ABS, CBS, sama yang basicnya. Nah, signifikannya kalau yang Roadsync ada di sebelah. Nah, ini yang di review sama Chaiwan, ini adalah yang Roadsync. Paling kelihatan adalah di bagian belakang sini nih. Jadi kalau yang Roadsync, dia itu belakangnya udah pakai shock yang tabung. Jadi kayak ala-ala ADV shocknya. Tapi kalau misalnya gue lihat ya, buat di bagian shock belakang nih, ada kemiripan sama shocknya ADV. Berarti kurang lebih tingginya kurang lebih sekitar 330. Sorry kalau misalkan di video kali ini tampilannya gue nggak bisa nampilin muka, karena emang ini gue lagi nge-reviewnya sendiri. Dan tampilannya emang berubah banget ya. Tampilan depan si PCX 160 ini dibandingkan seri-seri yang sebelumnya ini sangat-sangat berbeda. Terus untuk yang Roadsync tipe tertinggi, dia itu layarnya udah TFT. Ada mode day, ada mode malam atau night. Nah, kalau untuk mode di layar ini itu bisa kita atur manual ataupun bisa kita atur secara otomatis. Jadi ngikutin cahaya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak layar-layar mobil. Untuk yang ABS dan CBS dia ada 3 varian warna kalau nggak salah. Nih yang bagian doff ini CBS ABS nih. Tuh, ini banyak banget teman-teman media di sini. Terus di sini, nah spesialisnya dari kita lihat untuk yang sudah dimodifikasi. Nah, PCX yang ini yang sudah dimodifikasi ya. Jadi ada 2 tipenya. Yang di depan gua, nah PCX yang biru ini dia tuh street proper. Ya ala-ala anak sekarang lah ya. Kalau misalkan kita lihat velgnya nih, dia pakai RCB. Jadi tampilan ya, kalau misalkan dilihat PCX yang 160 ini itu ada kemiripan dengan seri-seri yang sebelumnya untuk part-part modifikasi kelihatannya ya. Kayak pelek, terus suspensi, terus knalpot, part-part karbon. Nah, di motor yang PCX 160 ini itu kalian ada, bisa dibilang bisa pakai part-part yang dari seri PCX sebelumnya gitu ya. Terus buat yang ini adalah yang versi buat touring. Tuh, ini yang buat touring. Dia pakai top box di bagian sini belakang. Nah, jadi buat kalian yang nanya-nanya PCX 160 itu masih bisa nggak sih pakai part-part modifikasi dari PCX yang sebelumnya? Kalau gue lihat dari sini kelihatannya masih bisa. Dari kaki-kaki tuh kayaknya masih ada kemiripan, karena memang basic dari PCX 160 ini yang paling berubah adalah di bagian teknologi sama bagian lampunya nih. Jadi lampunya si PCX yang terbaru, yang new Honda PCX ini lebih kecil. Terus sennya sekarang dia udah nyambung di sini nih. Gitu. Kita lihat apakah headlampnya mumpuni untuk kalau misalnya dipasangin Proji, kayaknya masih muat deh. Untuk kalau kalian mau modif lampunya motor ini
pakai Pro G. Kita lihat tabung dia pakai untuk handle rem dia pakai RCB, tabung pakai punya RCB juga. Nah, ini lagi nyalain. Nah, ini lampunya udah diganti ya, orange lampu senjanya. Kalau aslinya di warna putih. Lampunya pakai USD, mereknya pakai punya nggak kelihatan lagi. Buat USD. Ganteng sih. Ya kalau misalkan buat modifikasi sih mirip-mirip lah sama yang seri-seri sebelumnya. Cuman kalian ada gambaran ketika kalian pakai USD, terus ini pakai D2 laser di bagian bawah. Mungkin ada yang lupa gue sebutin. Nah, jadi kalau buat yang RoadSync itu layarnya dia sekarang kan 5 inci. Nah, 5 incinya itu kalian bisa buat cek ada SMS, ada telepon, dengerin musik, navigasi. Cuman di layarnya si RoadSync ini untuk fitur-fitur yang tadi gue sebutin itu nggak sekomplit kayak mungkin di produk sebelah ya. Jadi buat mapnya kan kalau di produk sebelah dia pakai Garmin di atas, kalau dia itu ada layar kecil di sebelah kanan. Nah, buat layarnya itu dia cuman bisa ngelihat SMS, telepon, musik, tapi detailnya kalian nggak bisa lihat gitu loh dari si layarnya ini. Nih, gue kasih lihat. Nah, di layar ini nih. Nah, di layar ini kalian nggak bisa lihat detail SMS-nya dari siapa, teleponnya dari siapa, kalian lagi dengerin musik apa, itu kalian nggak bisa di PCX yang satu ini. Jadi, balik lagi, selera kalian. Lebih suka yang detail, kayak kalian dapat SMS dari siapa, telepon dari siapa, musik kalian lagi dengerin apa. Terus kalau untuk maps, itu cuman di bagian arah. Jadi kayak misalnya kalian 100 meter lagi kalian harus belok kanan, atau kalian masih lurus berapa ratus meter lagi. Nah, display itu yang hanya muncul di layar TFT dari si PCX 160 ini. Di layar 5 incinya itu. Nah, itu buat si displaynya. Sebetulnya kalau ditanya teknologi baru apa enggak? Ya sebetulnya enggak baru-baru banget. Tapi menurut gua cukup membantu buat teman-teman yang butuh informasi. Nah, apakah yang di seri ABS, CBS itu kalian dapat juga? Kelihatannya dari layarnya masih sama kayak seri-seri sebelumnya. Jadi, kalau kalian mau dapetin fitur-fitur yang tadi gue sebutin di layar, kalian hanya beli di seri yang RoadSync. Mana tadi ada tulisannya? Oh, ini nih. Nih, bentar. Tuh. Kelihatan gak sih? Agak overexposure ya. Ya udahlah itulah pokoknya. Si RoadSync-nya kalian beli yang tipe ini. Harganya gue lupa deh. Tadi sekitar berapa 30-an. Dan ada juga beberapa aksesoris yang bisa kalian dapetin kalau beli si Honda PCX, New PCX 160 ini. Sini lagi di review sama Mas Lang. Oke, kayak gitu.